Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Pasti ada kesalahan. Atau ada dokter Suminto yang lain. Sarita benar. Tapi bagi siapapun yang ingin ada pembuktian, itu nanti saya bisa urus. Yang paling penting sekarang, pertunangan ini harus tetap dilanjutkan. Semuanya menyudutkan aku, Ra. Maksa aku untuk bertunangan dengan wanita yang gak pernah aku cintai, Ra. Untung ada kamu, Ra. Jadi aku nggak perlu ngelak lagi. Jadi? Dugaan papa benar. Kenapa, Rif? Karena aku bukan anak kandung kalian. Kenapa, Tak? Aku akan persembahkan cinta abadiku. Iya, cinta abadiku. Maksud kamu apa, Tak? Mas, Mas! Mas Erwin! Mas! Mas Erwin. Mas Erwin! Mas bangun, Mas! Bangun! Mas Erwin bangun! Mas Erwin! Man, bagaimana keadaan Erwin dan Sarita? Masih diperiksa sama dokter, Ma. Zahra, bagaimana kamu bisa menemukan Erwin dan Sarita? Tadi pas Mas Erwin nemuin Zahra, Mas Erwin dapat telepon dari Sarita, Tante. Katanya Sarita ngajak Mas Erwin ketemu buat perpisahan. Mas Erwin emang ngajakin Zahra, cuman Zahra bilang mendingan Mas Erwin sendiri aja yang berangkat karena yang diundang cuma Mas Erwin. Pas Mas Erwin berangkat, nggak tahu kenapa perasaan Zahra tuh nggak enak banget, Tante, kayak ada firasat buruk. Makanya tadi
Zahra langsung ngajak Arman buat nemuin Mas Erwin sama Sarita. Ternyata pas kita sampai sana, Mas Erwin sama Sarita udah tergeletak, Tante. Kalau kamu tadi ikut, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Belum tentu, Mah. Bisa jadi malah ketiganya nggak ketolong. Arman bener, Ma. Untung Zahra nggak mau ikut. Iya, Pak. Bapak benar. Sudah lama. Sekarang lebih baik kita berdoa kepada Allah. Semoga Erwin dan Sarita diselamatkan. Dokter, bagaimana dokter? Dok, bagaimana keadaan anak saya, dokter? Racun yang masuk dalam tubuh mereka itu mematikan. Terlambat sedikit saja, yang mereka tidak bisa tertolong. Itu pun saya tidak bisa berjanji banyak. Kecuali kita semua berdoa dengan harapan obat yang saya suntikan itu bisa menetralisir racun yang mematikan itu. Kita tunggu saja beberapa waktu, ya. Dokter, boleh saya melihat anak saya? Silakan. Win, maafin Mama. Maafin Mama. Mama sudah memaksa kamu untuk menikah dengan Sarita. Ternyata Sarita betul-betul nekat. Dia menggunakan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Sudahlah, Ma. Yang penting sekarang itu kita berdoa agar Erwin dan Sarita terbebas dari masa kritisnya. Gimana sih Mama ini? Man, kamu mau nolongin Zahra nggak? Kamu bilang aja, Ra. Tolong ambilin di rumah sajadah, mukena, Al-Quran sama tasbih Zahra ya. Bisa, Ra. Terus apa lagi? Sama sekalian baju ganti Zahra aja. Kamu minta tolong aja sama Bi Ima. Nanti biar dia yang ngambilin. Ya udah. Pak, Mah. Aku pergi dulu ya. Mau ambil keperluannya Zahra. Ya, Man, sekalian ya, bawa baju ganti buat Mama. Kalau gitu kita pulang bareng aja, Man. Biar Papa yang ambil pakaian ganti Mama. Dan kamu, Sep, ikut saya pulang. Dan kamu, Anwar, temani Zahra dan Ibu di sini. Jangan kemana-mana. Ya? Ayo, Man. Ma. Misi, Mah. Kak. Zahra memang benar-benar mencintai Mas Erwin. Dan aku juga tahu persis kalau Mas Erwin juga mencintai Zahra. Mungkinkah mereka benar-benar jodoh? Waduh, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada proyek Tania dan Sarip di daerah ini nih. Wah, saya harus mulai bertindak, kalau tidak perusahaan saya bisa hancur ini. Dan saya juga harus memulai mengatur strategi agar bisa menjebak Tania dan Sarif. Bahaya orang. Ya Allah, Engkaulah yang mendatangkan sakit, dan Engkau pula lah yang menghadirkan kesembuhan. Ya Allah, hamba mohon, berilah kesembuhan pada Mas Erwin juga Sarita. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Mah, ini pakaian ganti buat Mama. Mama ganti baju dulu ya.
Ra, ini punya kamu. Pak Anwar mana, Ra? Tadi Pak Anwar pulang dulu, disuruh Tante Shirley. Ya. Sebetulnya aku bisa merasakan kalau Papa sudah memperlakukan aku seperti anak sendiri. Haruskah aku melakukan semua kecurangan ini? Mas, kenapa? Kok kayaknya ada yang dipikirin? Mas ini lagi kenapa sih? Nih ya, aku ini sebenarnya anak angkat di keluarga Erlangga. Tapi mereka memperlakukan aku seperti anak sendiri. Apa harus kita melakukan ini semua? Mas kan cuma sekedar anak angkat. Warisan toh juga nggak bakal dikasih sama Erlangga. Ngapain sih mikirin dia? Yang paling penting, Mas, kita harus bangun kerajaan bisnis kita sendiri. Dan untuk mencapai itu, kita juga tinggal sedikit aja kok. Oke, kalau gitu apa langkah kita selanjutnya? Ya, kita harus mempercepat pengalihan hartanya Erlangga ke kita. Dan juga kita harus memperlancar komunikasi kita dengan partner kita di daerah. Tapi kayaknya supaya lebih enak kita ngobrol di ruangan saja, Mas ya. Ma, bagaimana keadaan Erwin dan Sarita? Apa belum ada tanda-tanda positif? Belum, Pak. Tapi kalau dilihat dari wajah mereka, sudah mulai ada perubahan. Tidak terlalu biru seperti kemarin. Ya, syukurlah, Ma. Mudah-mudahan itu pertanda baik. Mama lihat kan Zahrat. Kesungguhannya dalam doa, walaupun sebenarnya dia bukan sanak saudara kita. Iya, Pak. Zahra tidak pernah berhenti berdoa. Bagaimana, Man? Apa yang kamu dapat? Pak, ini bener-bener deh, Pak. Data-data yang ada di kantor kita sama data-data yang diambil pihak kepolisian dari proyek lapangan ini sama sekali nggak ada yang sesuai, Pak. Waduh, gini, Man. Kalau gitu, kita harus cepat koordinasi dengan pihak kepolisian dan pengacara kita. Iya, Pak. Yuk. Saya yakin dengan dugaan saya, Pak, bahwa proyek Tania yang ada di daerah semuanya fiktif. Dan untuk langkah selanjutnya, saya serahkan kepada bapak-bapak. Mungkin lebih tahu harus bagaimana. Karena bagaimanapun juga, Syarif dan Tania itu adalah anak dan mantu saya sendiri. Kalau Tania dan Syarif adalah anak dan mantu Bapak sendiri. Jadi kalau menurut saya, Pak, Bapak mesti harus menyelesaikan dulu permasalahan ini melalui jalur keluargaan. Tapi kalau dengan jalur keluargaan kita tidak mendapatkan jalan keluar, dengan terpaksa kita melalui jalur hukum. Kami pun dari pihak kepolisian memiliki bukti-bukti yang cukup kuat, Pak, untuk menangkap Tania dan Syarif. Tapi itu semua kami kembalikan kepada Pak Erlangga sebagai korban. Kami hanya menunggu laporan dari Pak Erlangga. Baik, Pak, saya mengerti. Saya akan coba menyelesaikan dengan secara kekeluargaan. Buat kami pun, itu adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi kami tetap siaga. Sewaktu-waktu Bapak memerlukan kami. Kalau gitu kami permisi dulu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mah, nanti kalau ke rumah sakit, Mama pergi duluan aja ya, Mah. Biar Asep yang nganter. Memangnya kamu mau kemana sih? Aku ada tugas dari Papa, Mah. Harus cepat selesai, ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya udah, aku permisi dulu ya, Mah. Assalamualaikum. Masa kamu, Bi? Ngapain sih nanya-nanya? Buka udah nggak lama lagi. Tahu nih Codot, puasa-puasa mikirin makanan melulu. Batal tahu puasanya. Lah Bapak mau ngapain kemari? Pasti mau makan kan?
So tahu Bapak. Ima, kamu siapkan makanan dan minuman untuk Ibu dan Zahra buka puasa ya. Kalau udah siap kamu bilang. Baiknya. Sep, nanti kamu antar saya ke rumah sakit ya. Iya Bu. Terima kasih. Syukur alhamdulillah ya Allah. Kelihatannya sikapnya Nyonya sudah berubah sama Non Zahra. Kalau gitu Bi, kita mesti syukuran nih. Betul tuh. Ayam lu aja dipotong. Enak aja. Cuman atu-atunya. Nggak ada lagi. Medit lu. Mendat sembarangan si Bapak. Udah. Sep, udah sana kamu siap-siap. Udah sholat asar belum? Jangan lupa ya, bawain saya nanti kalau ke rumah sakit buat buka. Iya, ngerti. Ya, udah. Ayo. Ayo. Zara, aku kagum sama kamu. Betapa besarnya cinta kamu sama Mas Erwin. Tapi apa kamu tahu, Ra? Itu sangat menyedihkan buat aku. Apa benar cinta itu nggak bisa dipaksa dan setiap orang yang jatuh cinta nggak bisa selalu mendapatkannya, Ra? Sulit buat aku untuk menerima kenyataan ini. Bukankah cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan? Itukah cinta, Ra? Orang yang sudah mau meninggal pun masih dicintai. Arman, Ada apa, Ra? kamu bisa temenin Mas Erwin bentar nggak? Zahra pengen berdoa. Ya udah. Zahra memang benar-benar mencintai Mas Erwin. Dan aku juga tahu persis kalau Mas Erwin juga mencintai Zahra. Mungkinkah mereka benar-benar jodoh? Mas Erwin? Mas? Alhamdulillah. Mas Erwin, lu bangun dong, Mas. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami. Lindungilah Mas Erwin. Jauhkanlah dia dari segala bahaya yang mengancam jiwanya ya Allah. Hamba mohon ya Allah, berilah kesembuhan kepada Mas Erwin dan Sarita. Gue pengen banget, Mas, ngelihat lu sama Zahra itu bahagia. Lu gak usah khawatir sama gue. Gue udah rela. Gue ikhlas lahir batin, Mas. Kalau lu sama Zahra itu saling mencintai, saling menyayangi.
Mas Erwin? Mas? Alhamdulillah. Man, Erwin kenapa, Man? Tadi tangannya Mas Erwin gerak-gerak, Mah. Zahra, apa itu betul? Iya, Tante. Erwin? Mas. Erwin. Erwin. Tante. Zahra stop dulu ya. Ma, ini Papa bawain makanan buat kalian sahur. Iya, Pak. Gimana keadaannya Erwin? Tadi tangannya sudah bisa bergerak, Pak. Alhamdulillah. Mas Erwin? Mas? Apa, Mas? Zahra? Mas. Ini Zahra, Mas. Zahra, kamu ternyata wanita yang berhati mulia. Kamu tidak seburuk dan sejahat yang saya kira. Enggak. Jangan. 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 Sarita. Sarita, kamu kenapa? Tante, aku kayak berjalan di lorong yang gelap, Tante. Dan ada yang ngejar-ngejar aku, Tante. Aku takut, Tante. Tante, tolong aku. Pak Erlangga, sesungguhnya saya sudah tahu apa yang dilakukan oleh Sarita yang sebenarnya. Apa yang dilakukan Sarita yang sebenarnya terhadap Pak Erlangga sangat memalukan. Jadi saya minta maaf sama semua keluarga Pak Erlangga. Saya sebenarnya mau membawa Sarita hijrah ke luar negeri. Oh begitu Pak Hartono. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu silakan Bapak temui putri Bapak. Saudara-saudara yang seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dan mengerjakan salat itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan sabar dan salat dapat menenteramkan jiwa dan menenangkan hati dan mencegah dari berbuat jahat dan mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Zahra. Zahra. Ra. Mas. Mas Arwin kok nggak tidur sih? Kamu juga nggak tidur kan?
Zara kan nggak sakit, Mas. Yang sakit itu Mas Erwin. Jadi yang harus istirahat itu Mas Erwin, bukannya Zahra. Ini juga istirahat. Ih, bandel ya. Zara panggilin suster nih. Terus susternya suruh ngapain? Ya suruh Mas Erwin buat tidur. Kalau suster suruh aku tidur, aku nggak bakalan mau. Tapi kalau kamu suruh, aku mau. Ya udah, nanti kalau misalnya Mas Erwin udah tidur, Zahra baru tidur. Ya? Bandel ih. Pak, itu fitnah, Pak. Orang itu pasti ahli di bidangnya. Sampai-sampai Papa percaya. Pak, ini apa-apaan, Pak? Ada apa sih, Pak? Bagaimanapun juga, kalian adalah anak dan mantu Papa. Oleh karena itu, Papa ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Papa ngomong apa sih? Proyek yang kamu jalankan itu adalah proyek fiktif, proyek bohong. Apa? Papa nuduh kita menjalankan proyek fiktif, Pak. Kalian masih muda dan bertindak ceroboh, terlalu bernafsu. Data-data dan bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa kalian berniat makar. Dengan memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi, sebenarnya itu sudah tindak pidana. Apalagi kalian bertujuan untuk menghancurkan PT Erlangga dengan mendirikan perusahaan sendiri. Papa hanya dipengaruhi sama orang-orang yang benci sama kita, Pak. Papa bukan anak kecil. Dan Papa ini bukan laki-laki yang gampang terpengaruh. Gampang percaya. Bukan. Rip, Papa turun tangan langsung. Papa pura-pura menjadi rekanan kalian dengan menelpon. Karena kalian tergiur, terbius dengan uang yang banyak. Kemudian kalian mengirim fax. Profil rencana perusahaan kalian yang fiktif itu. Kali ini, Papa masih memaafkan kalian. Papa memberikan kesempatan yang terakhir dan kembali ke koridor keluarga. Pak, itu pasti cuma fitnah, Pak. Nggak mungkin kita berdua melakukan itu, Pak. Iya, Pak. Pak, masuk sekarang, Pak. Pak, itu fitnah, Pak. Orang itu pasti ahli di bidangnya. Sampai-sampai Papa percaya. Pak, ini apa-apaan, Pak? Kalian ditangkap atas beberapa tuduhan. Pak, bukan saya yang seharusnya ditangkap, dia nih. Dia telah membunuh papa saya. Saya nggak pernah melakukan apa-apa. Gara-gara dia, papa saya jadi meninggal, bunuh diri, dan ibu saya jadi masuk rumah sakit jiwa. Dia nih, Pak, yang seharusnya ditangkap, bukan saya. Begitu besarnya pengaruh masa lalu terhadap diri kamu. Sehingga aku harus menjelaskan. Sebab Rustam bisa bangkrut. Dulu kami sangat bersahabat karib antara Rustam dengan saya. Suatu ketika Rustam melibatkan perusahaan saya untuk sebuah proyek besar. Tapi di tengah jalan, saya menyadari kalau proyek yang digagas Rustam adalah proyek ilegal. Saya lalu nasihati Rustam agar meluruskan proyek itu. Tapi Rustam tetap pada pendiriannya. Saya akhirnya mundur dari proyek itu. Dan lama-kelamaan, kebusukan Rustam akhirnya terbongkar juga. Pemerintah menghentikan proyek itu dan mengalihkan ke saya. Rustam bangkrut dan nyaris di penjara. Tapi saya membantu dia sehingga dia terbebas dari penjara. Namun demikian,
Rustam tetap menganggap saya mengkhianati dia. Akhirnya dia bunuh diri. Kalau memang benar apa yang Erlangga bilang, nggak akan mungkin papa saya bunuh diri dan nggak akan mungkin ibu saya masuk rumah sakit jiwa gara-gara kamu, Erlangga. Nggak mungkin kata-kata kamu itu benar. Pak, bawa dia. Pak, bukan saya yang jahat, dia yang jahat, Pak. Pengadilan yang akan membuktikan Anda bersalah atau tidak. Tangkap mereka. Siap. Pak, bukan saya yang ditangkap, Pak. Bukan saya yang ditangkap, dia tuh, Pak. Saya nggak ngakuin apa-apa, Pak. Pak, saya bukan jahat, Pak. Pak, dia tuh yang ditangkap, bukan saya, Pak. Biarlah. Mungkin ini cobaan sekaligus teguran buat mereka. Mudah-mudahan mereka bisa insaf. Rick, terus terang, Papa sangat kecewa dan menyayangkan kamu terlibat kasus seperti ini dengan papamu sendiri. Sekarang Papa mau tahu bagaimana perasaan kamu setelah kamu tahu sebenarnya siapa Tania dan niat Tania sesungguhnya menikahi kamu. Apa kamu masih mau menonjolkan kenyataan bahwa kamu bukan anak kandung Papa dan Mama? Sudah lama sekali, Rif. Papa ingin mengungkapkan kenyataan ini bahwa kamu memang anak angkat. Tapi Mama kamu selalu melarang Papa untuk melakukan itu. Mestinya kamu sudah tahu dong maksud kenapa sampai Mama melarang Papa melakukan itu. Kita semua sayang sama kamu, Rif. Kita sayang. Ma, Pa, biarkan aku menghabiskan masa tahanan ini ya. Rif, kamu ngomong apa, Rif? Penjara ini rasanya belum cukup, Ma. Untuk bisa menebus semua dosa-dosaku dan semua kesalahan yang sudah aku perbuat. Sebagai anak yang gak tahu diri, aku bahkan berencana untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap orang yang sudah mengangkat derajatku menjadi manusia yang lebih baik. Enggak, Rif. Enggak boleh. Ma, tolong kasih aku kesempatan untuk menjadi manusia yang sanggup memenuhi semua tuntutan keadilan. Karena pertobatan sesungguhnya adalah perbaikan, Ma. Enggak, Rif. Kamu bisa melakukan perbaikan di luar penjara. Mama yakin. Penjara ini menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan. Maafin aku, Ma. Ma, pernikahan Erwin harus tetap dilanjutkan. Kamu tidak keberatan kan kalau Erwin nikah dengan Zara? Silakan, Bu. Pak. Makasih. Gara-gara kamu saya ada dalam sini. Dasar pembunuh. Kamu membunuh sahabat kamu sendiri. Awas kamu ya Erlangga ya. Saya keluar dari sini. Kamu nggak akan selamat. Kamu ingat itu. Kamu ingat kamu akan mati. Saya bikin. Ingat kamu. Hai, tenang ini. Kantor polisi. Diam, ngerti nggak? Seharusnya kamu mengerti perasaan Mama. Mama hampir membusuk di tempat ini, Tania. Tahu nggak kamu? Setiap waktu dihantui mimpi-mimpi
musnah. Musnah tidak berbekas. Ingat kamu dihancurkan oleh si jahanam Erlangga. Ingat kamu. Musnah. Pak, kenapa Tania jadi begini? Ma, Tania itu sudah tidak tersentuh rasa kasihan lagi. Kita harus segera mengambil tindakan. Menurut Papa, apa tindakan yang harus kita lakukan? Tania stres berat, Ma. Bahkan cenderung sudah depresi. Artinya, kalau tidak cepat-cepat ditangani ahli jiwa, sebentar lagi dia akan jadi gila. Apa sebaiknya kita bawa dia ke rumah sakit jiwa, Pak? Ya, sepertinya cuma itu yang harus tindakan kita. Tapi, polisi juga tidak mau gegabah, Ma. Karena setiap orang yang terkena gangguan jiwa, pasti dia akan terbebas oleh jerat hukum. Jadi ya, polisi harus melihat kondisi jiwa Tania dulu. Ya, kalau begitu kita ke kantornya aja, Pak. Kita bicara langsung sama Kapolresnya. Ayo. Dan Erwin sudah benar-benar sembuh ya? Alhamdulillah, Bi. Berkat doa Bi Ima juga kan? Alhamdulillah. Ma, pernikahan Erwin harus tetap dilanjutkan. Kamu tidak keberatan kan kalau Erwin nikah dengan Zahra? Ya pasti bisa dong, Pak. Ya, syukurlah. Kalau gitu, saya mau ngecek dulu sisa-sisa persiapan kemarin, Pak. Ya. Ma, maafin Tania, Ma. Tania gagal. Tania, cepat kamu sembunyi. Kenapa, Mah? Udah, ikutin aja kata Mama. Nanti Mama kasih tahu. Cepat, cepat, cepat. Iya, iya, cepat. iya. Indira. Apa benar Indira? Kamu Indira? Mengapa kamu kesini? Masih belum puas juga kamu hancurkan hidup kami. Sampai anakku pun kamu hancurkan hidupnya. Kamu salah, Indira. Kalian sendiri yang menghancurkan hidup kalian. Bahkan kalian menanamkan dendam kepada anak kalian sendiri. Kalian tidak sadar bahwa kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kejahatan. Simpan saja ceramahmu itu. Kamu sudah hianati suamiku. Kamu juga sudah hancurkan hidup kami. Tapi kamu belum puas. Sampai kamu kejar anakku yang sudah tidak berdaya. Kamu memang benar-benar biadab, Erlangga. Indira, saya kemari untuk membebaskan Tania dari pikiran-pikiran jahat kalian. Kamu memang selalu begitu, Erlangga. Menutupi kebusukan kamu dengan berpura-pura jadi pahlawan. Pak, udahlah, ngapain sih ngeladainin orang gila? Kita kan mau nyari Tania. Kamu benar, Arman. Kita buang-buang waktu saja di sini. Lain kali saja kita datang. Mari kita pulang. Hei! Mau kemana, bajingan? Mau kemana? Akui saja kebusukan kamu. Dasar bajingan! Dengan ini, saya nyatakan bahwa Ananda Zahra binti Abdullah dan Erwin bin Erlangga sah menjadi suami istri. Bawa nafas ya, alhamdulillah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Nanda Zahra binti Abdullah dengan Erwin bin Erlangga dengan mas kawin kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Zahra binti Abdullah dengan mas kawin kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan bahwa Ananda Zahra binti Abdullah dan Erwin bin Erlangga sah menjadi suami istri. Bahwa nafas yang kuhirup adalah kuasamu. Jadi pengen kawin lagi. Ele si bapak udah tua pengen kawin lagi. Aduh malu pak. Aduh ke saya nih masih muda. Ini calon saya. Kalau mau. Kalau yang kayak lu, mana laku? Ternyata cinta sejati nggak pernah mati. Semua telah menemukan jodohnya sendiri. Mas. Siap. Salah, bukan begitu. Salah paham. Mama memutuskan like. Apa tuh? Dan hal itu pasti Zahra berharap suatu saat kamu bakal ada lalon.